Analisis Pestel di Indonesia dan perusahaan Gojek. Saya Doreza Ananto dari Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Definisi Pestel. Analisis Pestel adalah alat yang memungkinkan organisasi atau perusahaan untuk menemukan dan mengevaluasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bisnis perusahaan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Dengan hasil analisis Pestel ini, memungkinkan perusahaan memiliki pandangan yang baik ketika melakukan riset pasar, membuat strategi pemasaran, pengembangan produk, dan lain sebagainya. Faktor-faktor Pestel meliputi politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan legal. Sebagaimana kesingkatan dari itu semua yaitu Pestel. Analisis politik di Gojek. Gojek ialah perusahaan transportasi online pertama di Indonesia yang didirikan pada tanggal 13 Oktober 2010 yang berpusat di Jakarta. Pada tahun 2015, Gojek tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai angkutan umum karena belum melakukan uji KIR. Namun, pemerintah membuat kebijakan baru mengenai bisnis transportasi online dan konvensional. Analisis ekonomi. Dampak pandemi COVID-19, masyarakat di Indonesia yang dikarenakan karena PSBB, membuat masyarakat tidak bisa keluar rumah dengan leluasa. Sehingga Gojek mengalami peningkatan yaitu di dalam bidang GoFood, bidang kirim antar makanan kayak gitu. Gojek juga membuka transparansi harga yang terjangkau di kalangan masyarakat yang membuat masyarakat dapat memilih atau menilai sesuai apa tidak harganya gitu, cocok atau enggak. Dan juga Gojek membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat untuk mengisi sampingan pekerjaan mereka. Analisis sosial. Secara demografi, Indonesia merupakan masyarakat yang padat akan penduduk, yang dimana di sini menimbulkan kemacetan pastinya. Dengan hadirnya Gojek, jadi dapat lebih diharapkan kembali biar lebih efisien dan efektif dan mengurangi kemacetan itu sendiri. Dan secara gaya hidup di era digital ini, masyarakat Indonesia sudah tidak luput lagi yang namanya dari gadget atau androids dalam gaya hidup mereka. Di sini dapat memudahkan Gojek juga dalam mengembangkan bisnisnya karena fitur-fitur Gojek itu sendiri sudah sangat fleksibel dan berteknologi digital yang up to date. Analisis teknologi. Gojek merupakan inovasi digital di bidang transportasi digital. Gojek memanfaatkan teknologi informasi dengan melihat era globalisasi digital saat ini. Tidak hanya ranah transportasi, Gojek juga mengembangkan inovasi digital di bidang lainnya, yaitu meliputi GoFood, GoTix, tiket-tiket bioskop gitu, GoPay, financial teknologi, ada GoPlay, jadi kayak Netflix kayak gitu, dan lain sebagainya. Gojek juga memanfaatkan kendaraan listrik sebagai motivasi perwujudan komitmen sustainability Gojek ke depannya. Analisis legal. Mengenai perizinan Gojek dianggap ilegal oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta karena Gojek belum mendaftarkan perizinan perusahaan sebagai transportasi umum, sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Serta standar layanan Gojek harus sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan angkutan jalan. Jadi para penyedia jasa itu wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Dan juga peluang dan ancaman bagi Gojek. Opportunities atau peluang bagi Gojek di masa ini yaitu satu, segmen pasar yang kian hari tumbuh dengan pesat.
Kedua, pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang meningkat mempengaruhi terbentuknya segmen baru bagi Gojek. Ketiga, inovasi fintech yang semakin berkembang. Keempat, masuk ke dalam seluruh wilayah di Indonesia, khususnya yang masih belum ada layanan Gojek. 5. Masyarakat semakin membutuhkan jasa transportasi yang mudah dipesan untuk mengatasi kemacetan. Keenam, semakin banyak orang yang menemukan lapangan pekerjaan. Kita lanjut ke threats atau ancaman. Bagi Gojek, pertama itu kompetisi di bidang teknologi yang semakin ketat, lantaran banyak inovasi baru yang siap mendisrupsi. Kedua, kompetitor menetapkan harga yang lebih rendah. Ketiga, kompetitor seringkali memberikan promo jauh lebih banyak dan menguntungkan bagi pelanggan. Keempat, regulasi dari pemerintah tentang transportasi. Itu aja, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.